Di Jepang dipercaya ada satu suara yang lebih mengerikan daripada suara teriakan manusia, yaitu suara gesekan tulang yang berbunyi tek tek tek. Malam ini kita akan membahas salah satu urban legend di Jepang yang dipercaya ini adalah kisah nyata. Kisah ini tentang seorang siswa SMA yang tergilas kereta dan tubuhnya terbagi menjadi dua. Lalu arwahnya bergentayangan dan mencari korban berikutnya. Kisah ini dipercaya terjadi di wilayah Jepang bagian utara, tepatnya di prefektur Hokkaido. Lokasinya bukan stasiun besar, melainkan stasiun kecil di daerah pinggiran, yang sepi setelah jam pulang sekolah. Di tahun 1970-an memang banyak stasiun seperti ini yang minim penerangan. Tidak ada petugas yang selalu berjaga pada saat malam hari. Peron yang licin saat musim dingin. Tempat inilah yang dipercaya awal mula terjadinya peristiwa tek-tek. Peristiwa ini dipercaya terjadi pada tahun 1970-an, pada musim dingin sekitar jam 6 sampai jam 3 sore, saat langit sudah mulai gelap dan udara mulai sangat dingin. Korbannya disebut adalah seorang siswi SMA yang pulang sendirian. Ada beberapa rumor penyebabnya. Ia terpeleset di peron karena udara sangat dingin dan bersalju. Dan versi lain, ia kehilangan keseimbangan pada saat kereta ekspres mulai mendekat. Ada juga rumor yang liar. Ia didorong hingga terjatuh, namun tidak pernah terbukti dikarenakan peron tersebut sangat sepi. Yang pasti, kejadiannya saat kereta ekspres melaju kencang dan mulai dekat. Ia jatuh ke rel, dan kereta tidak sempat berhenti. Tubuhnya tergilas dan terpotong menjadi dua. Menurut cerita yang dipercaya oleh masyarakat Jepang, siswi ini tidak mati seketika. Cuaca dingin memperlambat pendarahannya. Dalam kondisi setengah sadar, siswi ini merangkak untuk menjauh dari rel, menggunakan siku dan tangannya hingga kukunya pun patah. Sehingga di peron membekas banyak darah. Situasi stasiun saat itu sedang kosong, hingga tidak ada yang menolongnya tepat waktu. Dia meninggal sendirian dalam rasa sakit dan ketakutan. Lalu jasadnya ditemukan keesokan paginya, sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi. Dikarenakan saat itu musim dingin dan bersalju, sehingga menutupi jejak dan darah. Beberapa minggu kemudian, petugas melaporkan ada suara aneh di peron. Suara itu seperti suara benda keras yang diseret di lantai namun tidak ada siapa-siapa. Tidak lama kemudian, ada laporan dari seorang warga yang melihat bayangan wanita tanpa kaki yang bergerak cepat di rel. Gangguan mulai dilaporkan bertahun-tahun berikutnya oleh pelajar, orang pulang malam, dan orang melewati jalanan sepi di sekitar stasiun. Ciri-ciri gangguannya, mereka mendengar suara tek-tek dari belakang. Mereka merasa dikejar dari belakang meski jalanannya kosong. Ada yang melihat tubuh tanpa kaki merangkak cepat di jalan. Korban yang mengalami gangguan ini mengatakan, awalnya suaranya sangat jauh, tiba-tiba suaranya sangat dekat. Seperti ada di belakang kita. Sekitar tahun 80 hingga 90-an. Cerita tek-tek mulai menyebar dari mulut ke mulut. Diceritakan di sekolah-sekolah Jepang, masuk ke film horor Jepang, hingga masuk ke majalah horor Jepang. Beberapa sekolah di Jepang bahkan melarang siswanya untuk pulang malam sendirian dan mengingatkan agar tidak bermain di dekat rel. Cerita ini menjadi urban legend nasional. Arwah ini kemudian dikenal sebagai tek-tek, hantu wanita yang tanpa tubuh bagian bawah, bergerak menggunakan siku dan tangan, dan bergerak cepat, menghabisi korban dengan memotong tubuh bagian bawah pinggang. Bukan karena dendam, tapi karena kutukan dari kematian yang sangat menyakitkan. Apakah cerita urban legend ini masih ada di sana? Iya, tentu saja. Hingga hari ini, cerita tek-tek masih beredar di sana. Dan dianggap peringatan bukan hanya sekedar cerita. Bukan karena mereka yakin kalau dia ada, tapi tragedi bisa terjadi oleh siapa saja. Jadi, jika kamu berjalan sendirian di Jepang pada saat malam hari dan mendengar suara gesekan dari belakang, jangan menoleh karena saat kamu mendengarnya, dia sudah sangat dekat. Jika kamu ingin mendengar cerita urban legend lainnya, bisa di-like dan subscribe. Dan jika kamu ingin request cerita urban legend lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Saya Ranuka, terima kasih.